Akhirnya kelar juga nih semua backlog. Cuma klik-klik doang sih nggak masalah, tapi banyak juga nih. Lihat yang seger-seger enak nih kayaknya. Buka YouTube ah. Nah, ini nih yang aku suka nih. Anak-anak zaman sekarang nih. Opacity-nya hampir nol. Om suka banget nih, gini-gini nih. Kita cari mana yang bagus nih ya. Dan mumpung Om pas belum balik nih kan. Waduh, apaan nih? Kan Om tadi cari yang mulus-mulus, kok keluarnya plastik? Nggak bener ini Tokopedia. Minta diren nih kayaknya, ganggu banget dia. Sebenarnya Om Wahyu tuh nggak ada masalah sama Tokopedia, karena ya buat Om Wahyu sih Tokopedia itu bagus-bagus aja ya. Cuma masalahnya Om Wahyu itu tadi lagi pengen mencari sesuatu yang menyegarkan lah ya, untuk refreshing, cuma diganggu sama Tokopedia. Maka dari itu Om Wahyu memutuskan untuk nge-rent aplikasi ini. Jadi sekarang kita udah masuk di dalam aplikasinya, dan memang kalau kita lihat secara kasat mata sih, kalau dibandingkan sama ini sih ya nggak terlalu kacau lah ya. Tapi begitu kemarin sih Om Wahyu sempat lihat di Twitter, jadi ada yang ribut soal apa gitu kan. Om Wahyu lupa, cuma ya udahlah, kita pasti selalu punya bahan untuk ngeren aplikasi apapun itu, namanya juga desain rent kan. Kita coba lihat nih dari halaman ke halaman. Oke, di sini kan dibilang kesian banget Om Wahyu tidak punya OVO. Ada yang mau ngisiin nggak? Tapi nggak usah. OVO-nya 0 rupiah dan itu bukan masalah sama sekali, tentu saja karena Om Wahyu mainnya di GoPay. GoPay is my life. Nah, kita coba lihat, ini ada member silver. Nah, katanya ada 18 kupon nih ya. Biasanya sih, ini sesuatu yang mesti kita waspadai ya, ketika sebuah e-commerce bilang ada kupon, ada diskon dan lain sebagainya. Jangan terlalu senang. Kayak ini nih. Cashback 10% hingga 50.000 rupiah. Tipu banget cu. Tapi kayaknya bukan cuma Tokopedia doang sih yang kayak begitu. Mungkin ini lebih parah, mungkin ya, mungkin. Tapi kita nggak tahu. Hari ini kita cuma akan bicara sama yang ijo-ijo dulu. Kalau yang oranye nanti ada sesinya. Tenang kamu ya, tenang. Nah, kita lihat kuponnya ini sebenarnya Om itu agak kesel juga kalau ngelihat kupon-kupon di Tokopedia, karena ya kayak tadi itu cashback 10%, ini cashback 50.000 cashback 10 nih. Cashback 50% tapi sampai 10.000 rupiah, maksudnya gimana? Ya kenapa lo nggak bilang aja kalau cashbacknya itu 10.000 rupiah, ini melanggar itu nggak sih? Undang-undang kayak penipuan gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman rentisan di sini yang ngerti hukum, coba komen di bawah aja deh. Mungkin ya biar bisa seru-seruan gitu. Nah, setelah itu hampir semua e-commerce itu ya udah, mereka sekarang udah menerapkan yang namanya flash sale. Kalau nggak salah dulu flash sale itu dibuat sama satu e-commerce yang rajin banget jual-jualan barang-barang properti untuk film 50 Shades of Grey. Bukan Lazada. Tapi ya kita nggak tahu sekarang kabarnya Lazada gimana kan, kecuali pada saat lagi diangkat sama e-commerce baru kita ingat kalau Lazada itu ada. Sebenarnya kalau mau dibilang rame juga sih, hampir sama kayak si Shopee itu. Tapi satu yang membedakan sama Shopee adalah rame itu masih lebih sopan dibanding ramenya. Kenapa? Karena di sini secara desain, secara visual, volumenya itu nggak seberisik
si Shopee. Karena kalau kita masuk di Shopee tuh, aduh, bener-bener kayaknya lebih sepi ITC deh. Emang sekarang ITC udah sepi ya? Maksudnya kayak kita masuk ke ITC zaman-zaman dulu gitu. Pas masuk, terus ditawarin toko sini nawarin kok ini kok. Nah itu tuh Shopee tuh kayak gitu sekarang. Untungnya Tokopedia nggak gitu, agak lebih sopan lah ya. Ya ibaratnya kalau Shopee itu di ITC, kalau Tokopedia ya kita lewatnya di depan masih di mall, tapi lewatnya depan Giordano, sama aja dipanggil kakak mari kayak gitu. Sama aja sih, tapi masih lebih sopan. Nah, satu yang Om Wahyu bingung itu, ini tuh e-commerce pada rame-rame ngedevelop fitur feed yang ini. Nah, ini Om Wahyu bingung, kenapa sih ya? Sementara Instagram itu mencoba untuk menjadi marketplace, dan Facebook udah punya marketplace, e-commerce malah pengen jadi sosial media. Kayaknya nggak lama BCA ini mobile banking BCA bakal jadi Gojek deh. Jadi mungkin kamu bisa mesen ATM atau kalian bisa mesen apapun itu nanti dianterin sama motor-motornya BCA, kita nggak tahu. Dan yang penting yang paling utama adalah kalau menurut Om Wahyu, fitur feed ini memang paling nggak guna. Siapa sih di sini yang pernah, aduh saya mau buka Tokopedia, mau ngapain, mau belanja ya? Bukan, saya mau lihat feed ini, gimana ya updatean dari toko-toko yang sudah saya follow. Nggak ada ceritanya. Setahu Om Wahyu, bahkan sampai di Alaska pun nggak ada orang yang buka Tokopedia untuk melihat, wah toko bunga saya sekarang lagi menjual, semangat menjual ya Om. Nggak ada yang kayak begitu. Nah, begitu kita lihat masuk di fitur feed ini, Om Wahyu tuh nggak ngerti eh, sebenarnya tujuannya apa. Oke, mungkin secara kasat mata kita bisa melihat bahwa eh, apa ya, mau dikarang pun juga nggak bisa. Kita mau mau ngelihat updatean dari toko yang kita follow, beneran loh, toko yang di follow. Jadi begitu kita masuk, nah di sini tuh ada pilihan untuk follow dan unfollow. Jadi selama Om Wahyu hidup dan besar di era informatika ini, belum pernah itu di dalam tongkrongan Om atau kalau lagi sama siapa gitu muncul percakapan, kamu jualan di Tokopedia ya? Follow aku dong, nggak ada. Saya nggak tahu ya histori dari fitur follow ini itu dibuat gimana ceritanya. Mungkin ada seseorang yang mabok di tengah-tengah meeting, terus ditanyain, ini kita bentar lagi bakal disalib nih sama, tapi gimana ya? Oh bos, saya tahu bos. Jadi kita akan develop fitur follow unfollow. Untuk apa? Untuk bisa follow. Mungkin gitu, kita nggak tahu. Tapi ya sudahlah, Tokopedia ini ada-ada aja. Tapi kalau kita masuk ke kategori, kalau kita masuk ke belanja, check out dan lain sebagainya, kayaknya itu udah cukup banyak ya. Dan itu nggak mungkin ada yang fail di situ. Mungkin ada beberapa poin yang jarang diperhatiin sama orang kalau berinteraksi sama e-commerce. Apa itu? Di dalam setting. Ini saya yakin banyak nih yang suka kelupaan, banyak yang suka kecolongan di sini. Dan di sini ada toko member, ada top quest, ada questnya juga nih. Jadi questnya, kehidupan hedonisme itu dikemas dengan kata quest. Biar apa? Biar kalian lebih miskin tentunya. Lihat aja di sini, transaksi 2 kali top up tagihan, transaksi 5 kali super gadget day, membuat budaya hidup hedonis menjadi lebih fun. Saya suka ini. Bagus, bagus, bagus. Gak ada masalah. Namanya juga nyari duit kan. Transaksi 1 kali official, mulai. Kita coba mulai nih ya. Ya udahlah, cukup jelas. Terus di sini ada daftar transaksi dan lain sebagainya. Ya kayaknya nggak terlalu itu sih. Tapi kita lari ke kesimpulannya aja deh.
Sebenarnya Tokopedia itu kalau menurut Om nih ya, Tokopedia itu nggak kacau-kacau amat, nggak seperti. Tapi satu yang menjadi pertanyaan Om itu adalah di fitur feed itu buat apa sih? Om itu nggak kepikiran itu dibuat untuk apa namanya? Dibuat untuk influencer mungkin, tapi kayaknya influencer juga nggak pernah kayak gitu deh. Pernah kebayang nggak sih tiba-tiba David Gadgetin Halo guys, gitu, David di sini. wah saya mau update itu dulu deh, Xiaomi XT apa gitulah. Upload di mana, Fit? Upload di Tokopedia. Nggak ada. Jadi Tokopedia kalau mau ngerame-ramein aplikasinya, mending rame-ramein aja dengan sesuatu yang masuk akal deh. Nggak usah dengan yang diada-adain kayak gitu. Apa kek kamu tambahin fitur, terserah kalian deh. Tapi jangan bikin kita ketawa kayak gitu. Jadi intinya Tokopedia hancur atau enggak? Selama masuk di desain trend, pasti hancur.